Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Adnin STHY MSI, guru mata pelajaran Quran Hadis Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Saka 3, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Saka 3, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 Madrasah Aliyah semester pertama dengan materi pokok hadis sahih dan hadis hasan. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tapi semuanya sehat. Ini dilihatkan nampaknya ada beberapa kawan kita tidak hadir. Kemana Najib? Sehat dia atau tidak sehat? Marido ya, Marido. Insyaallah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa dulu semuanya. Kita salah satu kawannya untuk memimpin berkah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alaz zalimin. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita belajar ilmu hadis dengan judul hadis sahih dan hadis hasan. Anak-anak semuanya, dari kehadiran alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Cuma ada beberapa kawan kita yang tidak sempat hadir pada hari ini. Kita doakan semoga dia diberi kesembuhan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, materi hari ini jadi kita akan belajar tentang hadis sahih dan hadis hasan. Sebelum itu melanjutkan, hari ini saya akan menyampaikan target kita. Jadi apa yang harus kita kuasai pada hari ini? Yang pertama, kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama, kita mampu menghargai keberadaan atau hujah dari hadis yang berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis hasan dan hadis sahih. Yang kedua, dari memahami itu kita juga mampu mengamalkan sikap jujur, teliti, berhati-hati sebagai refleksi, sebagai gambaran kita dari mempelajari hadis berdasarkan kualitas. Nah, ini penting ini, karena hadis hasan dan sahih itu orangnya harus jujur. Ya. Kalau tidak jujur, itu akan berbahaya. Yang ketiga, kita mampu, kompetensi yang kita miliki, menganalisa hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih dan hadis hasan.
Begitu juga macam-macamnya, contoh-contohnya dan kehujanan. Yang keempat, kita mampu mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang hadis, yaitu sahih dan hasan serta target kita ini. Jadi target atau tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semuanya mampu pertama menguraikan, jadi menjelaskan. Yang kedua menganalisa. Menganalisa itu artinya kita mampu membedakan mana antara hadis sahih dan mana hadis hasan. Yang kedua, anak-anakku semuanya harus mampu menjelaskan dan macam-macam. Jadi hadis hasan pasti ada macamnya, hadis sahih juga ada macamnya. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum melanjutkan, kita akan mengingat dulu mata pelajaran yang lampau. Halo? Hai. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin supaya kita tidak lupa. Kemarin kita sudah mempelajari dua, yaitu tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Menentukan hadis mutawatir dan hadis ahad itu dinilai dari sisi apa? Ambar. Dilihat dari perawi. Siapa yang mau lebih lengkap lagi? Menentukan hadis mutawatir dan ahad itu dibagi berdasarkan rawi. Maksudnya itu kurang lengkap, dilengkapi. Apa itu lapisan? Berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan sanad rawinya, berdasarkan jumlah perawi. Nah, yang kedua, pertanyaan lagi, pertanyaan yang kedua. Tanya Sophie, apa itu hadis mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang jumlah perawinya paling sedikit 10. Nah, jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, paling sedikit 10 orang, dan di setiap tingkatan. Dan mereka banyak itu mustahil melakukan kebohongan. Jadi itu anak-anak semuanya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan membahas hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Sebelum melanjutkan, Ustaz, kita hari ini akan mendengarkan video. Kita akan menonton video, memperhatikan bagaimana penjelasan tentang hadis sahih dan hadis hasan, dan juga ada makalah. Nanti dari makalah ini kita akan kerjakan secara berkelompok, mendiskusikan, dan setiap kelompok akan mengambil dari video dan makalah ini 4 poin. Oke, ini kelompoknya ketuanya Silvi. Oke, ini kelompok ketuanya Nafisa. Ini kelompok ketuanya Safira dan Rahma. Ini juga ini sesi 2 juga. Ini kelompoknya Desi dan Tiara dan Sophie. Oke. Nah, anak-anak semuanya, silahkan siapkan buku tulisnya dan penanya. Nanti bisa dikasih tanda di bukunya, diambil nanti kesimpulan. Selain itu kita juga akan menyaksikan video yang ada di depan, yaitu tentang bahasan hadis sahih dan hadis hasan. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Kalau penjelasan Ustaz, kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya dilakukan secara umum semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Rumahnya bagus, ibadahnya semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal.
Dia tahu di sekitar masyarakatnya dipuji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan? Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apa, kadang-kadang hadisnya turun dari hasan gitu kan. Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu ushul hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja, setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan itu. Oke, nah semuanya setelah kita menyaksikan video, sekarang silakan setiap kelompoknya membaca makalahnya, didiskusikan bersama-sama. Setiap kelompok mengambil 4 poin dari video dan makalahnya. Silakan dikerjakan. Silakan. Diambil dulu definisinya, apa itu hadis sahih, ya, apa itu hadis hasan, dipahami. Ya, silakan didiskusikan. Waktunya sambil kalian mendiskusikan, kita membacakan absensi kehadiran kawan-kawan kita. Ambar Ihsano, Desi Sulis Tiawati, Nafisa Nursifa, Nurul Islamia, Nadim, Marito, Nadim sakit ya. Windy Yuni Andini, ya, alhamdulillah. Ada kawan kita satu sakit, semoga cepat sehat. Silakan dikerjakan semuanya. Waktunya tidak banyak, cukup 10 menit saja. Ya, setiap kelompok hanya mengambil 4 poin dari video yang ditampilkan sama tag yang ada dari makalah yang kita. Gimana Safira? Pertanyaan? Ada yang cacat atau lemah hafalan. Iya. Kalau di sana, oh ya, jadi bisa diambil dari video itu untuk melengkapi atau diambil dari teks itu sendiri aja. Jadi bisa dibuka. Nggak apa-apa, karena definisi ulama nanti ada definisi. Tapi secara umum ulama mendefinisikan dari jadi hadis hasan itu terletak pada 5 hafalan. Ya. Oke, di kelompok lainnya, silakan.
Semuanya, waktunya sudah cukup. Nanti kita akan memaparkan hasil diskusi kita, hasil pengamatan kita terhadap video yang ditampilkan tadi. Nanti cukup setiap kelompok menampilkan 2 poin saja, dari 2 poin saja dari hasil melihat video dan membaca teks yang saya sampaikan. Ya, siapa yang pertama? Kami silakan untuk nampil dulu. Kelompok yang pertama. Ya, kelompok Siti, silakan. Ya, di depan sana. Di depan. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi sama hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi syarat-syarat hasan benar-benar telah terbukti adanya, bukan dia itu terputus tetapi sahih dalam hakikat masalahnya, karena bolehnya salah dan hilaf bagi orang kepercayaan. Hadis sahih li ghairihi, hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis sahih tersebut, baik keseluruhan atau sebagian. Bukanlah berarti sama sekali dusta, mengingat masih bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah. Hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi sama hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi, hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Hasan li ghairihi, hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis dhaif. Akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkannya, syahid atau mutabi, maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Luar biasa. Kita kasih hapus kelompok Nafisa. Kelompok Nafisa silakan ke depan. Cukup sampaikan 2 poin atau 3 poin saja dari hasil. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan melalui pengertian. Hadis sahih berasal dari kata asli, artinya sudah atau menunjukkan. Sedangkan hadis hasan berasal dari kata agama, yaitu benar. Lalu ciri-ciri hadis sahih memiliki 4 ciri-ciri. Dan syarat hadis sahih memiliki 5 syarat. Ya, sebutkan syaratnya 5 syarat itu. Pertama, Adapun syarat hadis sahih adalah sebagai berikut. Pertama, sanadnya bersambung. 2, perawinya bersifat adil. 3, perawinya bersifat dhabit. 4, tidak syadz dan cacat. 5, tidak berillat atau berpenyakit. ya, terima kasih. Kita kasih hapus untuk Nafisa. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendiskusikan itu semuanya dan kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu tentang hadis kalau dilihat dari beberapa sisi kualitasnya. Jadi pembagian hadis hasan dan sahih itu hadis dilihat dari sisi kualitas. Jadi hadis kalau dilihat dari sisi kualitas, maka dia akan dibagi menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi dan semuanya tadi sudah melakukan kegiatan dengan baik, dan itu bisa diperdalam lagi, dimatangkan lagi, dibaca di tempatnya masing-masing atau di asrama atau di rumahnya masing-masing tentang mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Dan Ustaz akan memberikan 2 pertanyaan saja untuk menguatkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Jadi apa yang telah kalian diskusikan tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama tunjukkan kelompok Desi. Kelompok Desi. Hadis secara sederhana, perbedaan hadis hasan dan hadis sahih itu terletak pada syarat yang keberapa? Apa itu? Iya, 100 untuk kelompok ini. Jadi perbedaan sederhana antara hadis hasan dan hadis sahih itu terletak di kuat hafalan. Bukan di yang kelima. Kalau di syadz atau
ada penyakit, maka hadis itu bisa disebut bukan hadis sahih. Jadi terletaknya hanya di satu poin saja. Jadi hadis kalau ada yang hafalannya menyalahi hafal yang lebih kuat, maka hadis tersebut disebut hadis hasan. Pertanyaan kedua untuk kelompok yang di belakang. Jumlah rawi hadis itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir sama hadis ahad. Hadis dilihat dari kualitas periwayatannya, dibagi menjadi berapa? Silahkan. Ya, dibagi kualitas periwayatannya, bukan jumlah perawinya, tapi kualitasnya. Ada? Ada dua. Apa itu? Sahih dan hasan. Itu yang kita pelajari. Tapi sebenarnya ada satu lagi, itu betul jawab Satira ada 3, yaitu ada 3, sahih, hasan dan dhaif. Itu kalau dilihat dari kualitas sanad. Terima kasih, jadi ada 3. Anak-anak semuanya, terima kasih pada hari ini kita sudah menyelesaikan satu pembahasan kita, yaitu tema hadis ditinjau dari kualitas sanadnya, yaitu dibagi menjadi 2 pembahasan kita hari ini, yaitu hadis ditinjau dari hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin untuk hari ini Ustaz cukupkan dulu untuk penyampaiannya, materinya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum Ustaz tutup semuanya, Ustaz ingatkan, memberikan motivasi tentang mempelajari hadis hasan dan hadis sahih ini. Ini sangat penting sekali supaya kita bisa mengikuti atau mengamalkan ajaran-ajaran agama itu benar-benar berdasarkan hadis yang itu benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu dia disebut dengan hadis sahih. Karena nanti hadis ada juga hadis dhaif. Ada yang lebih parah lagi, yaitu hadis palsu. Dan untuk minggu depan, jadi sebelum Ustaz tutup, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada materi sebelum masih ada satu lagi, insya Allah kita hari ini sebelum kita tutup, kita akan melihat soal di depan. Ada beberapa soal, silakan nanti kita kerjakan, ditulis di bukunya masing-masing, dan nantinya nanti dikumpulkan, yaitu pertanyaan tentang, ada beberapa pertanyaan di atas. Insya Allah minggu terakhir kita akan evaluasi bagaimana apa yang sudah kita sampaikan. Nanti Ustaz akan bagikan soal-soalnya, nanti dikerjakan, setelah itu nanti dikumpul ke depan, ya. Dikerjakan soalnya tidak banyak, kita kerjakan ada beberapa soal seperti yang di depan saja. Kita kerjakan yang nomor 4 saja, ya, dan nomor 5 dan nomor 6 aja. 3 soal saja dikerjakan. Ya, waktunya sebentar. Kalau usah lama, waktu cukup 5 menit saja. Oke, kita bagikan. Ini 3 orang, 2, ya. Ya, oke. Waktunya 5 menit saja ya. Ya, silakan dikerjakan, 5 menit dikumpulkan, ya. Kumpulkan di kelompoknya, silakan dibawa ke depan. Ya, silakan dibawa ke depan. Oke, bawa ke depan. Ya, umpan yang di Shopee kayaknya lagi khusus sekali ya. Shopee, bawa sini Shopee.
Oke, terima kasih. Ini dari penampakannya luar biasa ini, ilmunya luar biasa. Sebelum kita tutup, kita akan membaca bersama-sama salah satu hadis Sofi Lizati. Nanti bisa diamalkan. Ini sedikit-sedikit, tidak usah banyak-banyak mengamalkan. Terus saja semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Ibn Shihab. Malik an Ibn Shihab. An Muhammad Ibn Jubair. Ibn Mut'im. An abihi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qara'a fil maghribi bituri. Ini hadis Sahih Lizati. Jadi Nabi Muhammad membaca surat At-Tur ketika sembahyang maghrib. Alhamdulillah anak semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita tentang hadis hasan dan hadis sahih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dengan niat yang ikhlas, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu akan diberikan oleh Nabi Muhammad pada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan insya Allah sebelum saya tutup, minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi hadis masih dilihat dari sisi kualitas, yaitu hadis dhaif. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus untuk semuanya, diri masing-masing. Thank you.